Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Sulami dengan NIM 2381050024 kelas 4A Tadis Matematika, mata kuliah Kapasitas Selekta Matematika Pendidikan Menengah. Saya akan presentasikan hasil dari tugas saya yaitu instrumen lanjutan UAS. Pertama ada soal 1 yaitu seorang petugas kebun ingin mengukur tinggi tiang lampu taman. Ia berdiri sejauh 10 meter dari dasar tiang dan mengamati puncaknya dengan sudut elevasi 45 derajat. Ia ingin membuat presentasi digital yang menjelaskan cara menghitung tiang tersebut dengan pendekatan trigonometri. Nah, yang pertama buatlah ilustrasi digital dari sebuah situasi tersebut. Nah, yang ini ada gambar yaitu ini lampu taman, ini tiang, ini tukang kebunnya, lalu ini sudut elevasi, ini adalah jarak antara petugas kebun ke tiang. Nah, yang ditanyakan itu adalah tinggi tiang. Itu eh, lanjut ke yang B, hitung tinggi tiang berdasarkan data. Lalu pertama diketahui itu eh, jarak horizontal atau alas dari tukang kebun ke tiang yaitu ada 10 meter. Nah, sudut elevasinya yaitu 45 derajat. Lalu penyelesaiannya menggunakan rumus trigonometri yaitu mengambil dengan tan itu tinggi tiang per jarak yaitu tan 45 derajat sama dengan H per 10. Karena tannya 45 yaitu 1, maka 1 sama dengan H per 10 yaitu menghasilkan 10 meter. Nah, yang ketiga ada alasan kenapa memilih rumus trigonometri tan yaitu ada fungsi tangen dipilih karena sudah diketahui sudut elevasinya yaitu tadi 45 derajat. Lalu yang kedua sudah diketahui sisi adjacent atau jarak horizontal antara tukang kebun ke tiang. Lalu yang ingin dicari ini kan tinggi tiangnya. Nah, memilih fungsi tangan karena pada segitiga siku-siku, tangan sudah sama dengan perbandingan sisi di depan sudut atau tinggi tiang dengan sisi samping jarak mendatar dengan rumus tan desa sangat sesuai untuk kasus ini. Lanjut, yang D saya akan memberikan link untuk video ini nanti. Lalu ada tanggapan hasil jawaban UAS yang Anda. Setelah melihat kembali jawaban untuk masalah ini sama UAS, ilustrasi tersebut sangat efektif menangkap skenario dan langkah-langkah perhitungan dengan jelas dan akurat. Memilih fungsi tangan juga dibenarkan dengan baik. Namun, untuk presentasi digital yang lebih komprehensif, bisa menyertakan segmen animasi singkat dalam ilustrasi untuk menunjukkan garis pandang dan membentuk sudut yang mungkin akan meningkatkan pemahaman. Nah, kalau yang kemarin itu kan jawaban saya cuma ditulis dan digambar secara tidak visual dengan gambar sekarang gitu. Mungkin itu yang membuat berbeda gitu. Lanjut, ada tulis refleksi pribadi. Nah, pemahaman saya mengenai konsep trigonometri ini, khususnya fungsi tangan dalam konteks sudut elevasi sudah cukup kuat. Tantangan yang mungkin muncul saat menjelaskan kepada siswa SMA adalah memastikan mereka memahami bagaimana memilih fungsi trigonometri yang tepat berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, sisi depan, sisi samping, sisi miring. Untuk menjelaskan kembali kepada siswa SMA, saya akan menekankan visualisasi dengan sketsa yang jelas, mungkin menggunakan GeoGebra untuk menunjukkan perubahan sudut yang dampaknya sangat pada tinggi. Saya juga akan memberikan contoh soal lain dengan sudut dan jarak yang berbeda di dunia nyata. Lalu ada soal yang kedua, yaitu seorang teknisi akan memasang kamera pengawas pada dinding gedung. Ia berdiri sejauh 6 meter dari dinding dan memperkirakan bahwa kamera perlu dipasang dengan sudut elevasi 30 derajat agar area parkir terpantau maksimal. Yang pertama, ada buat sketsa visualnya. Nah, mungkin ini kelihatan di sini dekat, tapi harusnya kita anggap saja ini 6 meter. Seorang teknisi berdiri 6 meter dari dinding gedung dan ingin memasang kamera pada dinding tersebut elevasi 30 derajat. Nah,
Garis horizontal mempresentasikan jarak dari teknisi ke dinding, yaitu 6 meter. Nah, garis vertikal mempresentasikan dinding ke tempat kamera akan dipasang. Ketiga, ada sudut elevasi adalah 30 derajat. Tinggi pemasangan kamera atau sisi tegak. Yang B, hitung tinggi pemasangan kamera dari tanah. Yaitu tadi kan jarak horizontalnya itu kan udah yang diketahui itu ada jarak horizontal ke dinding yaitu 6 meter dari teknisi ke dinding itu kan 6 meter, berdiri sejauh 6 meter. Lalu sudut elevasinya juga sudah diketahui yaitu 30 derajat. Nah, menggunakan trigonometri tangan, tannya itu kan berarti 30 derajat sama dengan H atau tinggi per 6. Nilai dari tan 30 itu kan 0,577. Maka H sama dengan tinggi per 6, yaitu tinggi sama dengan 6 dikali dengan ini, hasil tan. 0,577 sama dengan 3,462 meter. Jadi kamera harus dipasang pada ketinggian 23 meter atau sekitar 3,46 meter dari tanah. Nah, kenapa memilih tangen, yaitu fungsi trigonometri yang dipilih, yaitu tan? Alasannya adalah karena kita diberikan informasi mengenai sisi samping atau jarak horizontal teknisi ke dinding dan sudut elevasinya, dan kita perlu mencari panjang depan atau tinggi pemasangan kamera. Fungsi secara spesifik menghubungkan sisi depan dan sisi samping dalam segitiga siku-siku, yaitu tannya itu kan sisi depan ke samping. Yang B, saya akan lampirkan link video ini. Nah, berikan umpan balik. Jawaban yang saya buat sudah benar dalam mengidentifikasi fungsi trigonometri yang tepat dan melakukan perhitungannya. Nah, sketsa digital membantu visualisasi masalah. Namun, dalam konteks presentasi digital, saya bisa menambahkan visual interaktif. Nah, mungkin kalau yang kemarin itu saya cuma ngitung-ngitung dan hanya menghitungnya doang, ada gambar tapi gambarnya tidak terlalu spesifik kayak tadi. Jadi mungkin itu yang bisa dikoreksi. Lalu refleksikan manfaat tantangan dan pendekatan. Nah, yang pertama ada manfaat dari soal semacam ini adalah siswa dapat melihat aplikasi langsung trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penempatan kamera, tiang bendera, dan yang lain. Membuat materi tidak abstrak. Tantangan yang mungkin dihadapi adalah kesulitan dalam memvisualisasikan masalah menjadi segitiga siku-siku dan memilih fungsi trigonometri yang sesuai, pendekatan mengajar yang efektif untuk siswa akan melibatkan visualisasi yang kuat, latihan berulang, penekanan pada pemilihan fungsi, diskusi kelompok, dan keterkaitan dunia nyata. Seperti contoh yang tadi, tiang bendera, pemasangan listrik, gitu. Lanjut pada soal yang ketiga, yaitu ada suhu udara di suatu kota mengalami pola naik turun yang teratur sepanjang hari dan dimodelkan dengan fungsi T dalam kurung T kecil sama dengan 5 sin pi T per 12 tambah 25 dengan T atau T kecil adalah suhu dalam derajat Celcius dan T kecil adalah waktu dalam jam sejak tengah malam. Nah, itu ada T lebih besar sama dengan dari 0 dan T lebih kecil sama dengan 24. Nah, buatkan fungsi grafik suhu T untuk rentang waktu 0 sampai 24 jam menggunakan aplikasi digital. Nah, ini adalah fungsi grafiknya. Ini adalah grafiknya. Lalu kita hitung suhu T atau suhu 5 sin pi T per 12 tambah 25. Nah, grafik berikut menunjukkan perubahan suhu selama 24 jam dengan tanda suhu maksimum dan minimum. Nah, sumbu X horizontal waktu atau T kecil dalam jam dari 0 hingga 24 jam. Nah, ini. Lalu sumbu Y atau vertikal suhu atau T besar dalam derajat Celcius. Ini. Karakteristik grafiknya yaitu bentuk gelombang sinus. Titik tengah garis keseimbangan adalah Y25. Ini adalah nilai vertikal di sekitar mana gelombang berosilasi. Ini adalah konstanta tambahan dalam fungsi T sama dengan 5 sin pi T per 12 ditambah 25. Ini
Lalu amplitudenya yaitu 5. Ini berarti suhu akan berfluktuasi 5 derajat Celcius di atas dan di bawah garis tengah. Ini adalah koefisien dari fungsi sinus dalam T sama dengan 5 sin pi T per 12 tambah 25. Nah, periodenya adalah fungsi B, X adalah 2 pi per B dalam kasus ini, yaitu B sama dengan pi per 12. Jadi periodenya yaitu 2 pi per 12 sama dengan 2. Yaitu pi 12 per pi adalah 24 jam. Kita akan menghitung 24 jam siklusnya yaitu. Lalu ada visualisasi grafik. Pada T-nya itu sama dengan 0. Pada T ini masukkan yaitu 25 derajat Celcius. Jadi tadi di sini itu mulai dari 25. Nih, dari sini. Lalu tentukan suhu maksimum dan minimum. Nah, ini tadi tuh. Visualisasi grafik. Nah, ini masukkan dengan rumus ini, kan karena sin pi per 12 sama dengan 1, maka T-nya itu diganti dengan 1 ditambah 25 sama dengan 30 derajat Celcius. Nah, maka itu T sama dengan 6 jam atau pukul 6 pagi. Lanjut, suhu akan kembali ke tengah. Ini gunakan dengan T 25 derajat Celcius. Ketika sin sama dengan 0, ini masukkan yaitu T sama dengan 12 jam atau pukul 12. Suhu akan turun mencapai minimum. Suhu minimum terjadi ketika sin pi per 12 sama dengan min 1, yaitu kita masukkan T-nya diganti dengan min 1 sama dengan 20 derajat. Ketika dimasukkan ke sini, yaitu T sama dengan 18 jam atau pukul 18 maghrib. Suhu akan kembali ke titik tengah, akan menyelesaikan satu siklus penuh. Nah, ini T-nya 25 derajat Celcius diganti dengan semuanya, yaitu dengan T 24 jam. Nah, pukul 24 jam atau 00. Grafik akan berupa gelombang sinus dan dimulai dari 25, naik ke 30, turun ke 25, turun lagi ke 20, dan kembali ke 25 dengan rentan 24 jam. Lalu ada yang B, tentukan suhu maksimum dan minimum. Nih, dari fungsi tersebut, amplitudenya yaitu 5, suhu influkasinya. Lalu suhu maksimumnya yaitu 30 derajat Celcius, yaitu tadi pukul 6 pagi. Lalu suhu minimumnya yaitu 20 derajat Celcius sekitar pukul 18 sore. Nah, periodenya yaitu dalam 24 jam. Lalu ada yang C, jelaskan makna konstan dari fungsi. Nah, dari fungsi ini memiliki dua konstan utama, konstanta 5 atau amplitudo. Angka 5 adalah amplitudo dari fungsi dari konteks ini. 5 menunjukkan besarnya variasi suhu dari suhu rata-rata, berarti suhu maksimum akan 5 derajat lebih tinggi dan suhu rata-rata dan suhu minimum akan 5 derajat lebih rendah dari suhu rata-rata. Ini mencerminkan berapa ekstrim perubahan suhu sepanjang hari. Ada konstan 25 atau garis keseimbangan. Lalu konstan pi per 12 dalam argumen sinus. Periode fungsi 24 jam menunjukkan bahwa pola suhu berulang setiap 24 jam. Keterkaitan dengan situasi nyata adalah bahwa model ini menggambarkan bagaimana suhu di suatu kota bisa berubah secara teratur sepanjang hari dengan suhu puncak di siang hari dan suhu rendah di malam hari atau dini hari pagi gitu dengan nilai rata-rata yang stabil. Yang D saya akan lampirkan link video ini. Lalu yang E, bandingkan dan berkomentasi refleksi. Bandingkan dengan instruksi soal, jawaban yang saya buat sudah mencakup semua elemen yang diminta. Yaitu ada grafik, saya juga di pas UAS menggambar grafik, penentuan nilai-nilai, yaitu saya juga menghitung. Lalu yang lain juga saya sudah sama dengan jawaban yang sekarang, jawabannya sudah benar. Mungkin bedanya dengan grafik atau video mungkin. Lalu refleksi terkait manfaat visualisasi mengajar. Nah, manfaat visualisasi grafik ini suhu sangat
Visualisasi grafik fungsi suhu sangat krusial. Ini membantu mengubah persamaan abstrak menjadi representasi yang dapat dilihat dan dipahami secara intuitif. Siswa juga dapat langsung melihat pola naik turun titik tertinggi dan terendah serta durasi dalam siklus. Tanpa visualisasi, memahami konsep seperti amplitudo, periode, dan akan jauh lebih sulit. Lalu strategi mengajar, saya akan memulai dari konteks nyata. Doku konstruksi fungsi, membaca komponen fungsi trigonometri, lalu menggunakan teknologi seperti GeoGebra dan yang lainnya, diskusi dan penjelasan. Lalu bandingkan dan analisis, membandingkan pola suhu, lokasi, dan kondisi. Seperti di Cirebon, di Kuningan, di Majalengka, itu kan suhunya beda-beda. Lalu kesadaran belajar diri, mengerjakan soal ini dan merefleksikan membuat saya semakin sadar akan pentingnya akan tidak hanya menghitung dengan benar, tapi juga mampu menjelaskan konsep di baliknya secara gamblang. Saya menyadari bahwa saya perlu terus berlatih kemampuan untuk menyederhanakan penjelasan matematik yang kompleks agar dapat dipahami oleh audien atau siswa yang beragam. Selain itu, pentingnya memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu belajar dan mengajar semakin jelas. Saya juga menyadari bahwa terkadang detail kecil dalam penyajian, misalkan kejelasan label pada grafik atau alur narasi dapat saya mempengaruhi efektivitas komunikasi. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.